Oke, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Ya, kita ketemu lagi. Siang, Bu. Ya, kenapa rambut kalian semuanya pada gondrong-gondrong ya yang laki ini saya liatin? Hemat Enggak. uang, Bu. Buat potong. Oh, Takut potong. gitu. Takut potong. Iya, tapi nggak apa-apa sih. Keren rambutnya gondrong. Nggak apa-apa, udah kuliah kan, pertahanin aja. Siap. Oke, kita buka dulu PPT hari ini. Sambil masih ada yang baru masuk. Sudah kelihatan ya? PPT-nya ya? Kelihatan, Bu. Oke. Oke, kita bahas soal struktur dasar model simulasi dan langkah-langkah simulasi. Oke, nah ini formulasi model ya. Formulasi model sendiri itu artinya adalah merumuskan masalah yang dihadapi ke dalam bentuk model matematis yang dapat mewakili sistem nyata. Formulasi model menghubungkan variabel yang telah diidentifikasi dalam model konseptual dalam bahasa simbolik. Formulasi model merupakan bentuk pernyataan hipotesis dalam pemodelan. Hipotesis sendiri adalah jawaban sementara terhadap masalah dalam bahasa model yang sering dinyatakan dalam suatu ungkapan bahwa suatu variabel merupakan fungsi dari variabel lain. Pengujian hipotesis dilakukan pada tahap verifikasi, parameterisasi, dan validasi model. Oh gitu. Oke, hipotesis itu nanti kalian temukan atau kalau memang kalian sudah sering ikut penelitian ya, itu adalah apa ya? Jawaban sementara dari ide yang kalian ajukan. Dari ide yang kalian ajukan. Mohon maaf ya, rame rumah saya. Nah, dalam simulasi itu ada yang namanya struktur building block ya, dengan rumus E sama dengan F dalam kurung XI, YJ. E sendiri itu adalah efek performa dari sistem, kemudian XI adalah variabel dan parameter yang dapat dikontrol, YJ variabel dan parameter yang tidak terkontrol, F adalah hubungan antara XI dan YJ yang menghasilkan E. Oke, kemudian unsur dalam model, yang pertama ada komponen model, entitas yang membentuk model. Entitas didefinisikan sebagai objek sistem yang menjadi pokok perhatian. Kemudian variabel, nilai yang selalu berubah. Parameter, nilai yang tetap pada suatu saat, tapi dapat berubah di waktu yang lain. Kemudian hubungan fungsional, yaitu hubungan antar komponen model. Dan terakhir, constraint atau batasan dari problem yang dihadapi. Kemudian ada langkah-langkah simulasi. Yang pertama, mendefinisikan sistem. Meliputi penentuan batasan sistem dan identifikasi variabel yang signifikan. Formulasi model, yaitu merumuskan hubungan antar komponen model. Pengambilan data, yaitu identifikasi data yang diperlukan oleh model sesuai pembuatan model. Pembuatan model, penyesuaian jenis bahasa simulasi yang digunakan, dan yang terakhir adalah validasi model, proses pengujian apakah model sudah sesuai dengan sistem nyata. Kemudian masih ada lagi yaitu skenariosasi. Setelah model valid, beberapa skenario dibuat untuk memperbaiki kinerja sistem sesuai dengan keinginan. Yang kedelapan, interpretasi model, penarikan kesimpulan hasil output model simulasi.
9 implementasi yaitu penerapan ya, dan yang 10 adalah dokumentasi atau menyimpan hasil output model. Nah, ini contoh yang nanti akan kita bahas juga. Saya bacakan dulu ya. Sejumlah part atau barang mentah atau setengah jadi datang pada sebuah mesin untuk diproses, dan setelah keluar dari mesin, part ini akan menjadi finish part atau barang jadi. Mohon maaf, mengajar ya, Pra. Jika part datang saat mesin dalam keadaan idle, maka part akan diproses oleh mesin. Sedangkan jika part datang saat mesin busy, memproses part yang lainnya, maka part akan memasuki antrian atau QU. Ini contoh nyatanya itu kalau kalian ngantri pom bensin. Kalau misalnya kalian ngantri pom bensin itu kan, kalau pom bensinnya itu, bukan pom bensin ya apa, mesin pom bensinnya itu kosong, petugas dari pom bensin kan akan langsung memberikan kalian layanannya. Tapi kalau misalnya ada yang sedang dilayani, maka kalian akan mengantri. Jadi kira-kira kayak gitu gambarannya ya. Cuman ini adalah produk. Anggaplah tunggu sebentar, saya mute dulu. Oke. Nah, anggaplah barangnya itu misalnya apa ya? Misalnya Indomie, ya, mie gitu misalnya. Dia sudah setengah jadi tapi belum jadi karena dia belum dibungkus. Nah, ketika dia mau masuk ke sistem pembungkus atau mesin pembungkus, ketika itu tidak ada antrian, maka dia akan langsung diproses. Tapi ketika dia ada antrian, maka dia akan menunggu. Nah, kita nanti akan mencari tahu contoh ya. Saya punya contohnya nanti. Kita cari tahu berapa lama masa tunggu dan juga berapa lama satu produk itu bisa diselesaikan oleh mesin. Tapi kita balik dulu ke teori ya. Nah, setelah kita sudah memiliki contoh tadi ya, yang pertama kali dilakukan adalah spesifikasi aspek-aspek numeriknya, atau kita lakukan pengumpulan data. Kalau waktu dulu saya kuliah, Muhammad, ketika saya waktu kuliah itu dulu saya beneran ke pom bensin. Ya, ke pom bensin sambil bawa apa? Checker ya. Checker. Jadi kami memberikan waktu misalnya 1 jam itu satu gardu itu ada berapa jumlah motor yang dilayani gitu dan berapa lama pelayanannya gitu. Jadi benar-benar dapat angka gitu ya. Kemudian tentukan periode-periode simulasi. Kapan simulasi dimulai dan diakhiri. Nah, saya tadi ngomong ketika 1 jam kami menghitung berapa jumlah motor yang dilayani dan berapa lama waktu pelayanannya dan berapa lama waktu tunggunya. Nah, 1 jam itu adalah periode simulasi. Jadi kita harus sudah tahu dulu batasannya itu berapa gitu. Berapa yang mau kita amati, berapa lama. Kita harus tahu mulai dan akhirnya. Nah, beberapa hal yang harus diketahui ya. Ini kata-kata yang nanti ada hubungannya dengan contoh ya. Yang pertama adalah arrival number. Arrival ya. Berarti kan urutan kedatangan gitu. Contohnya aja misalnya 1, part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 misalnya kayak gitu. Kemudian ada inter arrival time atau waktu antar arrival atau waktu antar 2 part ya. Jadi waktu kedatangan dari 2 benda atau 2 part. Kemudian arrival time yaitu penjumlahan inter arrival time dengan waktu antar kedatangan. Service time yaitu pelayanan. QU time berarti waktu antriannya atau bisa dirumuskan service time dikurangi arrival time gitu. Kemudian idle time yaitu waktu kosong pada service point atau mesinnya.
System time yaitu semua waktu dalam antrian dan juga dalam servis atau total waktu pemrosesannya. Nah, setelah kalian tahu apa-apa saja yang harus diperhatikan, kita tentukan dulu tujuan simulasi. Anggaplah waktu contoh nanti akan saya bahas, yang akan kita cari itu ada 8 ini. Yang pertama, total produksinya. Kemudian average in QU. Kemudian maksimal delay in QU. Average flow time, maksimum flow time, busy time, utilitas mesin, dan maksimal number of part in QU. Gitu. Nah, ini adalah contohnya. Jadi di sini saya punya 5 part. Punya 5 part dengan arrival time dan inter-arrival time serta service time yang sudah tertera di situ. Ada 5 barang gitu ya yang akan diproses gitu. Nah, lebih jelasnya kita langsung ke Excel saja. Saya sarankan kalian ambil oret-oretan. Kita sama-sama menghitung. Kalau kalian nggak ngoret-ngoret, saya yakin pasti hilang begitu saja. Ambil oret-oretan dulu. Saya kasih waktu 2 menit. Bu. Sudah ya. Ntar saya tak sambil minum. Hmm. 92 orang, 91 berarti. Kalian kan 50 lebih ya rata-rata ya, satu kelas ya. Ya, Kelas A Bu, berapa 50 totalnya? lebih. Kelas A berapa total? 50. Lebih dari 50, Bu. Lah ya, berarti kan harusnya 100 lebih. Berarti ada yang nggak join ini. Oke, tak apa. Kita share screen yang Excel. Udah ya? Udah ambil oret-oret ya semua? Sudah, Bu, sudah. Bu. Oke. Bu, saya kok nggak kelihatan ya, Bu? Belum. Udah Belum, muncul? Brian. Udah belum? Udah muncul belum? Udah, Bu. Ini soal yang Bu. tadi Udah, saya... Bu. Oke. Ini soal yang tadi saya pindah ke Excel supaya lebih mudah ngitungnya. Nah, kan tadi kita sudah menentukan ya, yang mau kita cari ada 8 part ini. Total produksi, average delay in QU, maksimal delay in QU, dan selanjutnya. Ya. Nggak pakai yang ini, Mbak. Lupa, Mbak sih. Mungkin. Bentar. Sudahkah? Oke. Baik, saya sambil ngintip-ngintip ya. Soalnya saya online satunya di HP. Sebenarnya saya itu 4 terakhir presentasinya. Cuman pengalaman kemarin waktu saya ikut conference yang diadain UNESA sendiri itu, kalau nggak ada pembicaranya itu dilompatin next. Kan saya takut ya. Gitu. Malah sambil saya. Iya, Bu, nggak apa-apa. Oke. Nah, sebelum kita cari total produksi, average delay in QU dan lain-lainnya itu, yang pertama harus kita cari itu adalah finish time sama delay in QU. Nah, delay in QU itu terjadi apabila part yang sebelumnya itu sedang diproses ya atau belum selesai, tapi part selanjutnya sudah datang.
Nah, jadi kan ada waktu tunggu untuk part misalnya part 2 sedang diproses, tapi part 3 sudah datang. Kan part 3 nggak bisa langsung diproses. Nah, itu adalah delay in queue-nya. Untuk yang pertama, kita perhatikan partisi yang pertama ya. Itu dia arrival time-nya 0. Kenapa 0? Karena dia bisa langsung masuk ke mesin. Ya. Jadi, di sini tertulis service time-nya adalah 4,58. Maka untuk mencari finish time itu adalah service time ditambah arrival time. Ya. Catat. Nanti ada yang saya minta untuk ngerjain tugas ini. Ya. Jadi finish time itu adalah service time ditambah arrival time. Ya. Jadi waktu untuk dia diproses ditambah dengan waktu kedatangannya dia. Ya. Kemudian apakah dia ada delay? Karena dia baru pertama, bisa langsung masuk. Jadi 0. Ya, delaynya. Kita lihat ke partisi kedua. Ya. Nah, partisi kedua itu datang di waktu, anggaplah ini menit ya. Di waktu 6 menit 84 detik. Ya, gitu. Nah, sebelum saya ke sini ya, saya mau bahas dulu inter-arrival time ya. Inter-arrival time ini tuh sebenarnya kalau misalnya saya kosongi, itu bisa. Saya kosongi dulu ya. Gitu. Nah, inter-arrival time itu adalah, atau untuk mendapatkan inter-arrival time itu, kita lihat kedatangan partisi kedua dikurangi dengan waktu kedatangan partisi pertama ya. Jadi inter-arrival time itu arrival time kedua dikurangi arrival time pertama. Ya, jadi 6,84. Oke. Kemudian untuk inter-arrival time untuk yang part 2, maka 9,24 atau arrival time part yang ketiga dikurangi oleh arrival time yang part kedua. Atau sama dengan dikurangi, oke, 2,4. Dan seterusnya. Oke, kita lanjut dulu sekarang. Nanti kita cari lagi inter-arrival time ya. Nah, di sini untuk part yang kedua datang di menit ke-6, 84 detik. Sedangkan part yang pertama itu selesai diproses di menit ke-4, 58 detik. Ya. Berarti apa kesimpulannya? Ada delay enggak? Enggak. Part 1 belum, Bu. Iya, kalau part 1 belum ada delay. Kalau yang part 2 udah ada delay belum? Sudah, Bu. Ada itu, Bu. Kenapa ada? Belum, Enggak Bu. kelihatannya. Belum ada, Bu. Soalnya arrival time-nya 6. Betul. Belum ada. Karena dia menit ke-4 udah selesai, baru menit ke-6 si part 2-nya datang. Jadi dia bisa langsung diproses. Berarti gimana finish time ini? Kalau untuk yang part 2? 6,84 tambah 2,96, Bu. Betul. Gini ya, delay-nya 0. Delay-nya 0. Oke, kita lihat sekarang untuk yang part 3. Inter-arrival time-nya, jangan lupa ya. Tapi ini sebenarnya bisa dicari, walaupun yang ketahuan itu hanya arrival time dan service time. Dikurangi oleh ini. Nah, 2,7. Nah, sekarang kita lihat. Sebentar guys.
Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat part yang ketiga ya. Part yang ketiga. Part kedua tadi selesai di menit 9,8 detik ya. Sedangkan part yang ketiga datang di menit 9,24 detik. Jadi apakah dia ada delay? Ada, Bu. Ada. Ada. Berarti cara mencari delay gimana kira-kira? Finish time dikurangi Finish dikurangi arrival time. arrival. Betul. Finish time part sebelumnya ya. Ini dalam ini berarti finish time part 2 dikurangi oleh arrival time part 3 ya. Berarti dia delay-nya itu 0,56. Nah, sekarang kita lihat untuk service time-nya sedikit berbeda. Kenapa? Dia memang datang di 9,24. Tapi si yang part 2 ini baru selesai di 9,8. Otomatis untuk mencari finish time part 3 adalah menjumlahkan finish time part 2 ditambahkan dengan service time part 3. Jadi gini, paham? Paham, Bu. Paham? Oke, saya ulangi ya. Karena dia hadirnya memang 9,24. Akan tetapi part sebelumnya itu selesai di 9,8. Jadi nggak bisa kita langsung tambahkan arrival time-nya part 3 dengan service time-nya part 3. Karena belum selesai. Jadi yang kita tambahkan adalah finish time dari part sebelumnya ditambahkan dengan service time dari part 3 ya. Ditambah ada 15,66 menit ya, 15,66 detik, 15 menit 66 detik. Ya, dengan delay-nya adalah 0,56 gitu. Nah, sekarang kita cari dulu interarrival-nya part 4. Nah, untuk interarrival-nya part 5, iya, itu kan nggak ada nih part 6. Jadi kita nggak bisa ngurangin dia. Jadi saya isi aja apa ya enaknya. Ini aja kali ya. Gerahnya Tuhan. Modelan simulasi. Oke. Aku fokus akan misalnya. Oke. Nah, sekarang kita ke part 4 ya. Kita ke part 4 untuk cari finish time-nya. Nah, ternyata part 4 itu di menit ke-11 dia sudah datang. Padahal part 3 itu baru selesai di menit 15.66 detik. Otomatis dia ada delay-nya. Ya. Kita cari delay-nya. Nah, delay-nya adalah sebesar ini. Oh, sebentar saya hampir. Rindu. Ya. Yang interarrival time yang part number 4 itu 2,7 dah, Bu. Salah kah saya? Kan yang 5 dikurangi 4 berarti 14,53 dikurangi 11,94. Oh iya betul. Saya ngurangin 4 sama 3 ya. Iya. Oke. Nah, sip, mantap. Berarti udah mudeng. Gini ya. Kok minus? Iya kewalik. Balik. Iya. Oke. Panas. 2,59 ya. Oke, yang 5 ini saya isi ngawur aja. Oke, nah sebentar. Kenapa tadi saya hapus? Saya lupa memberitahu bahwa batasan yang saya berikan itu adalah waktunya 15 menit. Ya.
Jadi bisa diartikan bahwa part 3 ini tidak selesai diproses. Kenapa? Karena dia membutuhkan waktu 15,66 detik. Dia lebih 66 detik. Padahal saya membatasi waktunya hanya 15 menit gitu. Ya. Jadi part yang berhasil dikerjakan adalah part 1 dan part 2. Part 3 tidak berhasil dikerjakan karena dia sedang dikerjakan tapi belum selesai. Nah, dengan adanya batasan itu tadi, kan saya bilang untuk mencari delay itu adalah finish time sebelumnya dikurangi kedatangan untuk part selanjutnya. Nah, karena saya memberikan batasan waktu 15 menit, maka untuk mencari delay yang keempat, ya, karena dia datang di menit 11, itu adalah 15 dikurangi waktu kedatangannya. Jadi pas di batasannya, karena saya memberikan maksimal itu 15 menit waktunya. Ya. Jadi ketemulah 3,06. Pun untuk yang finish time itu mengikuti finish time sebelumnya. Jadi hanya delay-nya saja yang berhenti di batasan, ya. Karena sebenarnya kalau misalnya mau tidak kita lanjutkan pun, ya, itu nggak masalah gitu, nggak bisa dilanjutkan karena memang batasan yang diberikan adalah 15 menit gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita selesaikan aja karena kita kan juga lagi belajar ya. Jadi untuk finish time-nya dia dimulai di 15.66 detik ditambahkan service time-nya. Gitu. Ya. Sik, bentar guys. Saya sambil dengerin. Oh, bukan saya yang dipanggil. Oke. Ya. Sama. Dia selesai diproses 18 menit 87 detik, dia sudah datang di 14 menit 53 detik. Berarti ada delay-nya. Cara menghitungnya sama karena saya sudah memberikan batasan 15 menit, maka di sini adalah 15 dikurangi arrival time-nya. Atau 0,47 menit ya, gitu. Kita nggak nyari ini tadi itu nggak apa-apa, tapi kita nanti akan menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini kan, dan masih membutuhkan beberapa angka yang ada di sini. Kecuali memang yang kita cari tahu adalah berapa sih jumlah part yang bisa diproduksi selama 15 menit gitu. Nah, kalau hanya sampai situ, maka di 3 ini berhenti. Ya, karena dia sudah diprediksikan bahwa dia tidak bisa selesai karena dia membutuhkan waktu 15.66 detik, padahal yang dibatasi adalah 15 menit. Maka part yang dikerjakan hanya bisa mengerjakan 2 part saja, gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Untuk yang finish time sama, walaupun dia datang di 14.53, tapi dia baru dikerjakan di 18.87 ditambah dengan service time-nya. Ya, jadi 21,98 gitu. Dari sini dulu ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Sangat jelas, Bu. Oke, bagus. Sisik dulu, guys. I thought you want to say something questioning maybe any of the 4 presenters. Oke. Oke. Nggak apa-apa, lanjut. Masih belum waktunya. Nah, habis itu yang mau kita cari adalah yang pertama total produksi. Nah, total produksi ini pertanyaannya seperti yang saya bilang tadi. Berapa sih yang bisa diproduksi dalam waktu 15 menit? Maka jawabannya 2, Bu. 2. Wah. Oke, part 1 dan part 2 ya. Nah, average delay in QU. Namanya aja average, berarti kan rata-rata. Kita jumlahkan semua nilai atau waktu delay yang ada untuk 5 part ini.
Berarti sama dengan average. Oh, mohon maaf. Gini. Karena tadi kan kita sudah memberikan batasan, saya memberikan batasan waktunya itu hanya 15 menit, maka yang dihitung itu adalah yang sesuai dengan batasannya. Ya. Jadi delay in QU yang dihitung hanya untuk yang nomor 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena di 3 aja itu tidak selesai. Dia sudah menunggu, ya, dia sudah cukup untuk menunggu, tapi prosesnya tidak selesai. Diproses iya, tapi belum jadi, gitu ya. Jadi average yang kita hitung untuk delay in QU hanya untuk part 1, part 2, dan part 3, gitu ya. Untuk part 4 dan part 5, mereka itu diproses saja belum, gitu. Karena sudah dibatasi oleh waktu yang 15 menit tadi. Jadi adalah ini. Average-nya itu, ya. Oke, kemudian maksimal delay in QU, ya. Berarti paling lama yang mana? Yang berapa? Yang part 3. Part 4. Nah, part 4. Part sini. Nah, tadi kan saya sudah bilang, karena yang berhasil diproses, walaupun tidak jadi, istilahnya sudah berhasil masuk mesin gitu ya, sudah berhasil masuk mesin, itu hanya 1, 2, dan 3, maka kita fokus di yang 1, 2, dan 3 saja. Karena yang keempat ini diproses saja belum, gitu loh. Dia masuk ke mesin aja enggak, karena 15 itu sudah ditutup mesinnya, misalnya gitu. Nah, part 3 ini memang belum selesai, tapi dia sudah masuk. Karena dia sempat diproses, tapi tidak jadi. Nah, berarti untuk maksimal delay di antara 1, 2, dan 3 adalah yang part 3. Siap. Ya, atau 0,56. Gitu. Nah, average flow time itu rata-rata waktu untuk proses. Ya, rata-rata waktu service time itu loh, rata-rata waktu untuk melakukan servisnya. Nah, ini sekali lagi, barang yang tadi jadi berarti ada berapa? 3. 2. Yang jadi 2. Ya, yang jadi 2. Berarti barang itu sampai jadi itu 2. Maka kita perhatikan service time dari kedua barang tersebut ya. Kita cari namanya average, berarti rata-rata. Dan ini. Tunggu, saya takut kok ini udah mulai manggil-manggil. Oh ya, Pak David ya. Are you the member of the team? Oke. Belum. Saya takut kalau nggak ada orangnya. Kalau banyak orang nggak apa-apa. Soalnya ini tuh online ya. Jadi saya cerita aja besok-besok kalau kalian ikut konferensi itu, kalau waktu offline itu memang kita dimasukkan ke room gitu ya, ke room yang sesuai dengan bidang yang kita teliti. Nah, kalau kayak gitu memang wajib hadir presenternya. Nah, karena ini tuh online ya, karena ini pandemi gitu ya, pun kemarin yang diadakan oleh UNESA itu juga pada bulan ini, awal bulan Oktober. Nah, presenter itu boleh mengirimkan video gitu. Tapi aturannya itu bisa beda-beda. Kalau yang ICVII kemarin itu hanya yang presenting atau hanya yang membawakan research-nya ya, yang diloloskan untuk dipublikasi. Lulak serem ya. Gitu. Kalau kemarin dirasa, oh bisa kirim video, berarti kan saya nggak harus presentasi gitu misalnya. Nah, ternyata ICVII aturannya kayak gitu. Jadi yang nggak presentasi ya nggak akan dibawa untuk dipublikasikan gitu. Nah, untuk yang saya ikutin sekarang itu ambigu. Saya dari tadi masih nunggu. Kayak banyak yang nggak datang tapi kok juga ada yang presentasi, jadi saya jaga-jaga aja gitu.
amannya sih presentasi ya. Kemarin ICV saya juga presentasi kebetulan, bukan saya sih ketuanya, jadi dipresentasikan ketua jadi aman. Nah, ini itu saya nama pertamanya, jadi saya harus sambil jaga-jaga ya. Sebentar guys, laptop saya baterainya. Oke. Untuk maksimal flow time, ya kita lanjut ya. Nah, maksimal flow time di sini kembali kita perhatikan bahwa part yang berhasil diselesaikan hanya 2 part ya. Kemudian dari kedua part tersebut kita lihat service time-nya yang paling lama ya atau yang paling besar. Berarti antara ini dan ini service time yang paling besar adalah yang part 1 4,58. Nah, busy time itu kita cari apa ya? Busy itu kan sibuk ya. Waktu sibuknya itu kira-kira berapa? Nah, caranya itu adalah kita melihat service time. Kita melihat service time. Benar. Kok nggak enak? Dikecilin sedikit ya, biar masuk. Nah, service time yang ini ya. Kita bikin gini. Tadi kan yang berhasil di apa ya? Bukan dieksekusi. Yang masuk mesin itu kan ada 3 part ya. Ada 3 part. Part 1, part 2 dan part 3. Part 3 memang belum selesai tapi dia sudah diproses di mesin. Maka kita lihat di service time-nya dari ketiga itu. Ya. Gimana cara mencari busy time? Caranya adalah service time part 1 dikurangi gini, pas service time part tersebut dikurangi oleh service time part sebelumnya. Gitu. Jadi gimana ya? Selisih antara service time part 1 dan part lainnya, gitu. Gampangnya kita langsung praktek aja. Berarti kalau ini kan part pertama nggak punya pengurang ya. Sedangkan part 2 dikurangi part 3. Part 1. Kemudian part 3 dikurangi part 2. Nah, jadi busy time itu adalah penjumlahan dari selisih part 1 dengan part yang lainnya. Gitu. Cara gampangnya gitu aja. Sebenarnya ada 2 cara, tapi saya lebih suka cara yang ini. Sekarang utilisasi mesin. Nah, utilisasi mesin itu kita dapatkan dari busy time dibagi T. T itu adalah constraint atau batasan waktu yang kita sudah bikin tadi, yaitu 15 menit. Sehingga utilisasi mesin itu adalah busy time dibagi oleh 15 menit. Maka utilisasi mesinnya sebesar ini. Ya. Oke. Kemudian maksimal number of part in QU gitu. Dari 5 tadi yang berhasil diproses kan 3, yang berhasil masuk mesin kan 3. Otomatis kan ada 2
part yang masih menunggu untuk dimasukkan ke mesin gitu ya. Nah, jadi maksimal Bu, number maaf, Bu. ya. Nggak dengar kah? Untuk busy time itu di kolom service time, Bu ya? Betul, di kolom service time. Kolom service time itu di kolom E, Bu. Tadi itu ibunya kita salah pakai ya. kolom. Sorry. Maksud saya di kolom finish time. Sorry. Jadi selisih penjumlahan dari selisih antara finish time part 1 dengan part lainnya ya. Mohon maaf saya yang salah ngomong. Tapi sudah betul, yang saya lakukan perhitungannya sudah betul ya. Terima kasih tadi siapa yang ingetin saya, nggak muncul soalnya namanya. Oke, terakhir. Maksimal number of part in queue. Dari 5 tadi kan ada 2 yang belum masuk mesin, sehingga yang masih dalam antrian untuk diproses ada 2 part, yaitu part 4 dan part 5. Nah, oke, di sini clear? Semuanya? Saya masih belum paham yang busy time, Bu. Oke. Saya masih bingung. Bingung yang mana? Yang tadi yang maksimal flow time kan rata-rata service time tadi. Bukan, maksimal flow time itu. Maksimal flow time per apa tadi? Maksimal flow time itu P1, 4,58. Nih. Jadi service time-nya gini-gini. Maksimal flow time itu adalah 2 part yang berhasil dieksekusi ya sampai selesai, yaitu part 1 dan part 2. Nah, dari kedua part itu dilihat mana yang servisnya itu paling lama waktunya. Nah, waktu yang paling lama ada di part 1, yaitu 4,58. Gitu. Kemudian untuk Brian bingung di busy time. Busy time ya. Iya, Bu. Jadi busy time itu sebenarnya adalah jumlah dari selisih finish time. Ya, jadi kayak gimana ya? Saya juga bingung kalau mau jadikan dia rumus gitu. Dari buku yang saya pelajari soalnya pengertiannya seperti itu. Jadi dia adalah penjumlahan dari selisih finish time part 1 dan part sebelumnya gitu. Dan part lainnya. Jadi kalau misalnya kayak tadi loh. Kayak ketika dia ngitung inter arrival time ya. Kalau kita ngitung inter arrival time kan dapatnya dari mana? Dapat dari arrival time part 1 dikurangi oleh arrival time part lainnya. Dan ini jatuhnya adalah part sebelumnya. Sama seperti yang ini, busy time. Jadi, busy time itu, karena yang part 1 tidak punya tandingan, ya, nggak ada yang dikurangi, maka dia langsung 4,58 dikurangi 0, atau 458. Ditambahkan 9,8 dikurangi 4,58. Ditambahkan lagi 15,66 dikurangi 9,8. Nah, sudah ketemulah penjumlahannya. Nah, rumusnya seperti ini tadi yang saya share tadi. Nah, ini anggaplah F4 dikurangi 0 wes, biar nggak bingung. Nah, Ya, Bu, paham, Bu. gitu. Ya. Ada lagi? Untuk utilisasi mesin tadi gimana, Bu? Utilisasi mesin itu adalah busy time dibagikan dengan constraint atau batasan yang kita buat. Nah, constraint yang kita buat kan 15 menit. Nih di atas kan saya sudah tulis nih, batasan waktu 15 menit. Sehingga busy time itu, utilisasi mesin itu adalah busy time dibagi 15. Nih kayak gini, C16 dibagi 15. Gitu. Ada lagi yang masih bingung? Dari yang tabel nggak bingung ya? Cari finish time sama delay in queue atau inter arrival time? Enggak ya? Enggak, Bu. Bu, saya mau tanya, Bu. Iya. Yang inter arrival time yang terakhir. Ini. Itu kan pengurangan dari
arrival time, kemudian 15 dikurangi arrival time. Halo? 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 Ya. Itu 15 dikurangi arrival time ya, Bu? Enggak, ini saya isinya ngasal aja. Karena Oh. dia nggak ada pengurangannya. Kan kita nggak tahu nih part 6 datangnya kapan, kan nggak ada. Jadi Walah, tadi ya, saya, jadi saya isi asal aja biar nggak kosong. Kalaupun mau dikosongin juga nggak apa-apa, nggak masalah. Bu. Gitu. Walah, ya, Bu. Karena kan Makasih. dia nggak ada pengurangannya. Gitu. Ada lagi? Bu, saya tanya Bu. Ya. Berarti di sini nggak dihitung ya Bu inter arrival time-nya, kayak nggak ada di hitungan-hitungan yang kayak total produksi gitu, nggak dipakai gitu maksudnya Bu? Belum. Untuk pertanyaan yang 8 ini dia belum dipakai. Gitu. Tapi saya mengacu dari buku, dan ketika di depan pun juga tadi waktu PPT kan saya jelaskan beberapa kata kunci ya. Gitu. Itu ada inter arrival time. Jadi enggak ada salahnya menurut saya untuk dimasukkan juga di sini gitu. Atau nanti kalau misalnya kita sudah menemukan soal yang memang membutuhkan dia untuk dihitung, ya kan berarti kita sudah pernah belajar. Jadi kita tahu. Gitu. Iya Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Gitu. Kalian ini ya kalau bisa, tapi aku kemarin nyari-nyari nggak ada PDF-nya. Kebetulan karena ini bukunya memang punya dosen saya dulu yang nulis, jadi saya srek sekali, dan memang di dalam buku itu penjelasannya jelas gitu. Saya tuh ngajar kalian, tapi saya tuh juga belajar guys sebelum mengajar kalian itu, karena sambil mengingat-ingat apa yang sudah pernah saya pelajari dulu waktu kuliah. Belum lagi kalau udah ada perubahannya, wah makin. Saya masih terus belajar sebagai orang yang ada dalam bidang pendidikan itu memang harus terus belajar, dan saya rasa kalian juga terus belajar pun tidak ada salahnya. Gitu. Jadi bukunya dulu kan pernah saya kasih tahu ya. Kalau kalian mau boleh beli. Kalau saya nyari PDF-nya nggak nemu soalnya. Sulit. Oke. Belum ada pertanyaan lagi? Belum, Bu. Udah cukup jelas ya. Nah, sisa waktu yang kalian punya, tolong kalian cari 8 ini tadi dengan batasan waktu 20 menit. Ya. Jadi kalian kerjakan sampai jam berapa maunya? Sampai ini berakhir. 14.40. 31 menit lagi. Iya, Bu, nggak apa-apa. Nggak apa ya. Dengan batasan waktu 20 menit ya. Oke? Enggak? Oke. Ininya mau saya share enggak? Excel-nya? Iya Bu, di-share. Oke. Mau Bu. Ya. Share, Bu. Ya, PPT-nya ya. Itu yang batasan 20 menit itu dikerjakan di Excel apa manual? Excel aja. Pokoknya paham. Atau mau manual tah? Excel aja Bu. Excel aja. Bu. Excel aja Bu. Excel aja kan enak, kalian tetap pakai yang ini. Cuma nanti bedanya di sini nih. Di pertanyaan ini pasti jawabannya beda. Ya kan? Karena kalau 20 menit kan berarti berapa yang bisa diproduksi nih. Nah, ya kan? Oke? Ya udah, kalau gitu, kalau kalian sudah mengerti, coba kalian praktekkan ya. Soalnya kalau kalian nggak praktek sendiri, nanti nggak mudeng. Atau Excelnya saya kosongin aja. Biar kalian cari. Waktunya nggak cukup nanti, Bu. Saya nanti nangis Bu, jangan. Ya udah. Nanti kan itu kan di Excel yang tadi saya share itu kan apa ya istilahnya? Hanya sheet bukan sheet, apa itu namanya? Kotak itu apa? Kolom. Ya. Kolom ini dikurangi ini atau kolom ini ditambah ini. Kalau bisa saya saran kalian print terus tulis sono sendiri.
ini tuh dapatnya dari mana biar nggak lupa. Ini dikurangi apa? Ini dikurangi apa? Saya tuh walaupun belajarnya online itu saya lebih suka tetap diorek-orek gitu. Tetap diorek-orek. Makanya tadi saya bilang ambil orek-orekan. Soalnya kalau ngitung tuh tetap enak orek-orekan. Kalau RO ya apa ngajarnya Bu Mita? Diorek-orek di sini dah. Pakai whiteboard gitu dah. Iya, Bu. Pakai pen. Teori. Pakai pen. Gimana? Light pen, bullet pen yang ada di PowerPoint kalau ngitung-ngitung biasa. Oke, ya wis. Nah, ya nggak apa-apa gitu. Ya, saran saya itu diorek-orek. Jadi kalian print tetap sekalian tandai kolom ini dapatnya dari mana, ini dapat dari mana. Ya sudah, kalau gitu kalian lanjutkan ya. Saya akhiri karena saya juga membagi fokus ini. Mohon maaf kalau kemarin-kemarin saya belum bisa hadir. Bahkan untuk yang di kelas A ini saya juga baru hadir ini kalau nggak salah saya rasa ya. Kemarin berarti 4 minggu saya belum bisa hadir. Insya Allah ke depannya kalau misalnya saya nggak ada halangan, ya saya pasti masuk video conference kayak gini. Kalau ada halangan, ya berarti saya mohon pengertiannya untuk bisa saya sesuaikan dengan jadwal saya. Pokoknya kalian bisa, saya bisa, ya saya ambil itu. Ya. Kalau bisa dijadiin satu gini malah enak, saya senang sekalian aja ngajar ya. Oke, saya tunggu ya. Nanti ini saya share ke PJ masing-masing aja, PPT sama Excel-nya ya. Sukses, selamat mencoba. Terima kasih kalian sudah mengikuti mata kuliahnya dengan apa Brian? Oh, dikirimnya. Dikumpulkan. Kirimkan Iya, aja ya, Mas Dandi sama Mbak Nungki minta tolong nanti langsung dijadiin RAR gitu aja kirim saya ya. Bu mau nanya, Bu. Gimana Aira? Yang buku referensi yang dimaksud Bu Rindu tadi itu yang karyanya Erma Suryani, Bu? Betul, Erma Suryani. Yang warna hijau. Ya, hijau muda. Iya, Bu. Ketemu tak Aira? Iya, udah, Bu. Oke, ya wes. Ya udah. Bukunya, Bu, saya beli yang buku nggak ada, yang PDF-nya. Iya, sulit. Saya kemarin beli bukunya, ya wes, gak apa-apa. Ya dibaca-baca Aira di situ. Saya pasti ngambilnya dari situ kok referensinya. Oke, kalau gitu terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf saya banyak kurangnya ya. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat buat kalian. Begitu juga buat saya. Semoga semua ini bisa menjadi amalan kita ke depannya ya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Sama-sama sehat-sehat ya semua. Terima kasih, Bu. Iya. Doakan saya sehat, kalian juga sehat supaya kita bisa ketemu lagi. Amin. Amin. Terus